والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. قال الإمام الطحاوي رحمه الله في فقرة 78 والمعراج حق وقد أسري النبي صلى الله عليه وسلم وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم. Mi'raj itu benar bahwa ada. Ini alat, kata mereka secara bahasa, ini alat tempat tangga naik. Seperti apa bentuknya, ini perkara gaib, hanya Allah yang tahu. Dan itu adalah sebuah kepastian dan kebenaran. Waqad usriya bin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan Nabi memang sallallahu alaihi wasallam pernah diisrakan oleh Allah. Bagaimana disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 1 itu, Allah memperjalankan asra bi 'abdihi lailan. Qala Syekh hafizahullah, makna Isra huwa sayr lailan. Makna Isra itu artinya perjalanan di malam hari. Dari sini nama Nabi Yakub dikenal dengan nama Israil, hamba Allah yang berjalan malam. Faqad usriya bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memang pernah diisrakan. Yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim, makna kata asra itu sebetulnya sudah muta'addi, tapi ditambah lagi dengan ba, itu menunjukkan, kata beliau rahimahullah, bahwa di sini Allah tidak sekadar memperjalankan hambanya, tapi juga menyertai perjalanan tersebut, mengawasi, melindungi dan menjaganya. Faqad usriya bin Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-Masjidil Haram ila al-Masjidil Aqsa fi lailatin wahidah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memang pernah diisrakan, diperjalankan oleh Allah, diberangkatkan oleh Allah di malam hari dari Masjidil Haram, dari rumah Ummu Hani bintu Abi Thalib, ila al-Masjidil Aqsa, sampai ke Masjid Aqsa di Palestina, jauh di utara negeri Syam, yang perjalanan ke sana itu kalau dengan unta 1 bulan perjalanan. 1 bulan perjalanan. Nah, atau mungkin lebih, sekitar itu. Itu ditempuh oleh beliau fi lailatin wahidah, dalam satu malam. Itu dahulu belum ada pesawat. Nah, sekarang bukan perkara yang mustahil. Dari Saudi ke Yordan, dari Saudi ke Palestina 2 jam 3 jamnya, sekitar itu. Qala asra bihi Jibril bi amrin min Allah Ta'ala. Qala Ta'ala subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Jibril yang membawa, mengiring, niatnya yang menyertai Rasulullah, menuntun, membawakan burak, menjemput Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa hadha min mu'jizatihi alaihi salatu wassalam. Dan ini termasuk di antara salah satu mukjizat beliau sallallahu alaihi wasallam. Lianna hadhihi al-masafah, karena jarak tempuh antara Mekah atau ke Palestina itu kanat taqta fi syahrin aw akthar. Itu ditempuh dalam waktu 1 bulan atau lebih di zaman itu. Wa qata'aha Nabi sallallahu alaihi wasallam fi lailatin wahidah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menempuhnya dalam satu malam. Kalau sekarang enggak aneh ya. Nah, malam itu paling berapa jam? Mulai dari misalnya sepertiga jam 12 berangkat, pesawat bisa langsung tukar, bisa sebelum subuh udah nyampe lagi di Mekah.
Qala wa ammal mi'raj fa huwa alatu su'ud wa urj. Alat untuk naik dan memanjat. Jadi mi'raj. Yani sa'ada, yani ta'rujul malaikatu war ruhu ilaihi. Yani tas'ud, makna dari mi'raj itu atau su'ud. Dari kata araja, yani su'ud. Sa'ada. Sa'ada yas'udu. Yani tas'udu wal uruj maknahu as-su'ud. Definisi secara bahasa. Wal mi'raj alatus su'ud allati yas'adu biha. Jadi mi'raj itu alat untuk naik, untuk memanjat. Ini menggunakan beliau untuk naik ke langit. Wa kilahuma tsabitun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kilahuma yakni Isra dan Mi'raj itu terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isra ada yang mengatakan atau Allah alam ini berkali-kali, ada yang mengatakan juga cuma sekali itu. Mi'raj yang berkali-kali atau salah satunya. Jadi ada beberapa pendapat ulama yang jelas kedua-duanya memang terjadi pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fal Isra minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Isra diperjalankan oleh Allah di malam hari itu dari Masjidil Haram di Makkah, Saudi Arabia ke Palestina, ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu jangan yang di kubah emasnya itu ya, itu bukan. Tapi dia termasuk dalam lingkup Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu yang besar yang namanya kalau dari jauh itu nampak batasnya. Itu termasuk di dalam Masjidil Aqsa, daerah Palestina. Wa ammal mi'raj fa minal ardi ila as-sama'. Adapun mi'raj beliau dinaikkan dari bumi ke langit, keluar angkasa. Wa kullu hadha hasala fi lailatin wahidah, dan ini terjadi di malam dalam satu malam. Usriya bihi ila Baitul Maqdis wa shalla fihi bil anbiya. Beliau diperjalankan ke Baitul Maqdis dan beliau salat di sana bersama para nabi. Ini isyarat bahwa tidak ada lagi nabi setelah beliau, karena beliau imam, mengimami seluruh anbiya yang ada, mulai dari Adam sampai Nabi Isa alaihi salam. Beliau mengimami mereka alaihi wassalatu wassalam. Thumma araja bihi ila as-sama' wa jawaza as-sab'at tibaq. Kemudian dibawa naik ke langit dan melampaui sampai 7 lapis langit. Yang dalam sebagian riwayat antara langit dan antara bumi dan langit yang kita lihat ini 500 tahun perjalanan. Antara yang kita lihat ini dengan permukaan yang sebelah sananya langit ini 500 tahun perjalanan. Antara langit yang atas ini, permukaan yang kita lihat ini dengan langit yang kedua 500 tahun perjalanan, begitu seterusnya sampai di atas laut, air yang dasarnya ke permukaan itu 500 tahun perjalanan menurut sebagian riwayat, dan di atasnya adalah arsy Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah di atas arsy jauh terpisah dari makhluknya, tidak memerlukan makhluknya. Istawa dengan sesuai keadaan dan kemuliaan Allah. Wa arahu Allahu min ayatihi ma arah. Allah perlihatkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam sebagian tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah. Min ayatihil kubra, dari ayat-ayat yang sangat besar, tanda-tanda kebesaran dan tanda-tanda Allah yang sangat besar. Luasnya sampai ini Sidratul Muntaha, bahkan dalam sebagian riwayat kemuliaannya dekat lagi, sangat-sangat dekat, bahkan lebih dalam riwayat lebih dekat dari Jibril alaihissalam, artinya kepada Allah.
Tsumma nazala ila al-ard, kemudian beliau turun kembali ke bumi. Tsumma jaa bihi Jibril ila al-makan alladhi usriya bihi minhu fi lailatin wahidah. Kemudian Jibril membawa beliau kembali ke tempat di mana beliau berangkat, ke tempat startnya yang pertama di rumah. Nah, fi lailatin wahidah, dalam satu malam. Nanti diterangkan juga oleh beliau rahimahullah, Syekh juga menjelaskan hafizahullah bahwa perjalanan itu sebagaimana disepakati oleh para a'immah ahli sirah juga terjadi dalam keadaan yaqzah, terjaga, bukan dalam mimpi, dengan roh dan jasad. Nah, ya, dengan roh dan jasad. Ini dalam bentuk tubuh kasar seperti kita ini, tapi sudah dibersihkan oleh enam, ya. Rasulullah hatinya dibersihkan, kemudian baru dibawa naik dalam keadaan terjaga. Qala fal Isra madhkurun fi suratil Isra wal Mi'raj madhkurun fi suratil Najm. Isra disebutkan dalam surat Al-Isra, Mi'raj dalam surat An-Najm. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu shadidul quwa, yani Jibril dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fa kana qaba qausaini aw adna fa auha ilaihi ma auha. Nah, wallahu alam. Wa huwa bil ufuqil a'la itu disebutkan itu adalah yani hadza al-uruj. Ini ketika Rasulullah dari Mekah ke Palestina dan kemudian naik ke langit, itu Allah memperlihatkan kebesarannya, kemudian Jibril memperlihatkan di dalam bentuk yang asli. Jadi dua kali Rasulullah SAW melihat Jibril dalam bentuk yang asli. Ketika beliau telah menjadi Nabi, Jibril duduk di atas kursi antara langit dan bumi, kemudian di inda sidratil muntaha. Qala tsumma dana min rabbih subhanahu wa ta'ala au anna Jibril dana min Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian mendekat. Fi'il atau fa'il dari dana di sini bisa kembalinya kepada Allah atau dari kembalinya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, atau Jibril yang mendekat kepada beliau. Fatadalla, saking dekatnya, fakana qaba qausaini aw adna, maka lebih dekat dari dua busuk. Fa auha ila 'abdihi ma auha, kemudian dia mewahyukan kepada hambanya apa yang dia wahyukan. Ada yang menyebutkan ini Jibril dengan perintah Allah menyampaikan wahyu yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan kepada Jibril alaihi salam. Qala fal Isra wal Mi'raj haqqun. Nah, Isra dan Mi'raj ini adalah sesuatu yang benar, sesuatu yang pasti dan terjadi. Wa man ankarahuma wastab'adahuma fa huwa kafirun billahi azza wa jalla. Siapa yang mengingkari peristiwa Isra Mi'raj ini, menganggap jauh, tidak mungkinlah. Nah, berarti dia mengingkari Allah, kafir kepada Allah, karena Allah yang memperjalankan, Allah yang memberitakan. Kalau dianggap tidak benar, berarti Allah tidak benar, dusta. Nah, juga mengingkari kemampuan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa man ta'awwalahuma fa huwa dhallun. Siapa yang mentakwil dengan pengertian yang jauh lah. Ya, takwil itu ini menyimpangkan, memberikan makna yang lain yang lemah, enggak masuk dalam secara bahasa ataupun secara syar'inya. Nah, walam yunkirhu illal musyrikin. Illal musyrikun, walam yunkirhu illal musyrikun, dan tidak ada yang mengingkari Isra Mi'raj ini kecuali orang-orang musyrikin. Nah, kan dalam sejarah kita dapatkan pelecehan mereka, bahkan membuat gempar sebagian kaum muslimin yang masih lemah. Faman yaqulu usriya bi ruhihi duna jasadihi. Siapa yang mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diisrakan dengan rohnya saja, tapi jasadnya enggak, tubuh kasarnya tinggal di Mekah. Au kana dzalika manaman la yaqdatan, atau Isra Mi'raj itu terjadi dalam keadaan tidur, bukan dalam keadaan terjaga. Fa hadza dhalal.
Ini adalah sebuah kesesatan. Li'anna Allah Ta'ala qala, karena Allah berfirman asra bi 'abdi. Ini yang sering dijadikan dalil oleh para a'immah. Nah, asra bi 'abdihi, Allah memperjalankan hambanya, wal 'abdu ismun li ruh wal jasad wal badan. Yang namanya hamba itu bukan hanya rohnya saja, badannya enggak. Bukan pula sebaliknya, badannya saja tapi rohnya enggak. Lengkap. Artinya apa? Lahir batin seorang itu dinamakan manusia, seorang itu dinamakan hamba, luar dalamnya. Nah, maka seperti itu juga dalam semua ayat, ya, yang menyatakan abd itu menunjukkan apa? Nah, lahir batin. La yuqalu li ruh innaha abdun. Wa kana, tidak dikatakan kepada ruh bahwa dia adalah hamba. Wa kana al-isra fi halil yaqdah. Juga Isra itu berlangsung atau terjadi ke dalam keadaan terjaga. Rasulullah dalam keadaan jaga, tidak tidur. Walam yakun manaman, jadi bukan mimpi. Li'anna al-manam laisa fihi ibrah. Karena mimpi tidak ada di dalamnya apa? Ibrah, pelajaran. Artinya kalau misalnya mimpi, orang bisa mentakwil, dan orang-orang kafir tidak akan mengingkari. Kalau mimpi, orang-orang kafir tidak akan mengingkari. Nah, karena wajar, bisa saja orang bukan hanya ke Baitul Maqdis dalam mimpi, tapi juga bahkan keliling dunia. Nah, keliling dunia. Kita tidur bisa sampai ke Amerika, bisa sampai ke India, bisa sampai ke Antartika, bisa sampai ke ruang angkasa. Itu terjadi. Tapi kalau dengan kenapa mereka mengingkari, kata para ahli sejarah, karena terjadinya adalah dalam keadaan Rasulullah terjaga, nyata, dengan tubuh kasar beliau, roh dan jasad berangkat kembali dalam malam itu juga. Nah, qala li anal manam laysa fi ibrah wa kullu nas yarawna ru'ya wa yarawna ajaib. Karena setiap orang itu melihat mimpi dan melihat berbagai keajaiban. Walaysat khassatan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun misalnya dikatakan mimpi Nabi kan benar, iya, tapi tidak ada gregetnya kalau dikatakan Rasulullah. Nah, dan banyak disebutkan dalam riwayat. Ya, kalau misalnya Usriyah ini beliau bermimpi melihat ini. Nah, beda dengan kejadian yang dialami oleh beliau dengan nyata. Nah, qala Imam Tahawi rahimahullah, wa urija bi shakhsihi fil yaqadah ila as-sama. Jadi beliau dibawa naik ke langit dengan sosok beliau, pribadi beliau, fil yaqadah, dalam keadaan terjaga. Artinya bangun, tidak tidur. Qala Syekh hafizahullah, urija bi shakhsihi raddun ala alladziina yaquluna urija bi ruhihi. Ini bantahan terhadap orang yang berpendapat Nabi SAW itu diberangkatkan dengan rohnya saja, jasadnya tidak. Bal urija bi shakhsihi, wa syakhs ismun lirruh wal jism, ismun lirruh wal badan. Wallahu yaqulu asra bi 'abdihi. Nah, tadi diserangkan oleh beliau. Jadi syakhsiyah itu luar dalam, ya, lahirnya juga batinnya. Qala as-samanun, yang ke-80, tsumma ila haitsu syaa Allahu minal ula, kemudian ke mana saja yang Allah kehendaki dari ketinggian. Dari ke tempat-tempat yang tinggi. Dikatakan beliau sampai pada Sidratul Muntaha, puncak tempat kemuliaan depan, sidr yang terakhir, yang sangat luas, sangat tinggi. Bahkan didekatkan lagi beliau sampai dalam sebagian riwayat, mendengar goresan pena, ya, takdir. Qala wa akramahullah bima syaa, dan Allah memuliakan beliau dengan apa yang Allah kehendaki. Ada yang menyatakan sampai beliau didudukkan di atas arsy, atau yang lainnya, yang jelas kemuliaan yang diberikan beliau melampaui kemuliaan yang diberikan kepada para anbiya. Semua para anbiya itu memiliki keutamaan kemuliaan, tapi beliau lebih dari yang lain.
Satu hal juga yang menunjukkan di sini yang penting apa yang diberikan oleh Allah kepada beliau selain kemuliaan-kemuliaan tersebut, perintah salat. Ya, perintah salat yang ini menunjukkan betapa pentingnya, betapa agungnya, betapa mulianya salat itu. Sampai Rasulullah SAW sendiri itu dipanggil oleh Allah, diberikan perintah salat 50 kali sehari semalam, yang kemudian diberikan keringanan oleh Allah sampai menjadi 5 kali sehari semalam. Nah, yang nilainya sama, satu kebaikan dengan 10 kebaikan dilipat gandakan, jadi tetap 50 nilainya. Dan itu menunjukkan bahwa salat itu bukan perkara yang main-main. Nah, begitu pentingnya sampai juga kata mereka, Rasulullah dipanggil untuk menghadap, menerima perintah salat ini. Sehingga janganlah sampai, ya. Nah, begitu agungnya salat ini bahkan menjadi standar acuan bagi orang yang menilai keislaman seseorang. Perhatian dia terhadap Islam itu sebagaimana dia memperhatikan salatnya. Nah, dia jaga, dia rukun-rukunnya, waktu-waktunya, semua yang menyempurnakan salat itu menunjukkan dia punya perhatian kepada Islam. Qala baik, hadza al-mi'raj ila as-sama'. Hadis wa 80 wa auha ilaihi ma auha ma kadzaba al-fuadu ma ra'a. Qala auha Allahu ilaihi bidzalikal makan ma auha. Di tempat yang tinggi itu, yang sangat dekat tersebut, di atas Sidratul Muntaha, Allah mewahyukan kepada beliau apa yang Allah kehendaki. Wa kallamahu Allah subhanahu wa lam yarallah. Allah mengajak beliau bicara. Ini juga satu kemuliaan. Nah, yang juga lebih istimewa. Nabi Musa diajak bicara oleh Allah. Nah, ya, dan Nabi kita pun juga diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan di tempat yang sangat mulia. Lianna Allah la yura fi dunya. Tapi beliau tidak melihat Allah. Karena Allah tidak mungkin bisa dilihat di dunia. Lalu kalau misalnya di dalam hadis tadi disebutkan, "Ara'aita rabbaka ya Rasulullah? Nurun anna ara." Cahaya, bagaimana aku melihatnya? Kalaupun ada yang menyebutkan beliau melihat, itu melihat dengan mata hatinya, bukan dengan mata kepala. Qala hadzal mi'raj al-madhkur fi surati An-Najm. Mi'raj ini itu disebutkan di dalam surat An-Najm tadi. Nah, wallahu a'lam bissawab. Fa sallallahu alaihi wasallam fil akhirati wal ula. Semoga Allah limpahkan salawat dan salam kepada beliau di akhirat dan di dunia. Hadza min huquqihi alaihi salatu wassalam. Ini termasuk di antara hak-hak beliau sallallahu alaihi wasallam, an yusalla alaihi wasallam inda dzikri. Bersalawat untuk beliau ketika tersebut atau didengar, kita mendengar nama beliau disebutkan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dan termasuk dikatakan orang yang alangkah ruginya orang yang jika disebut namaku di sisinya dekat dia dengar, walam yusalli 'alayya, tapi tidak bersalawat untukku, kata Rasulullah SAW. Dan itu termasuk golongan orang yang juga bakhil, ya, terlalu pelit, tidak bersalawat kepada Nabi SAW. Apalagi misalnya secara khusus, yang mestinya kita perbanyak malam Jumat, ya, hari Jumat, menjelang akhir juga sampai ya hari akhir Jumat, bahkan sampai hari penghabisan hari tersebut. Nah, tidak pernah mengkhususkan diri bersalawat. Padahal Rasulullah perintahkan untuk memperbanyak. Qala walamma asbaha Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Makkah wa akhbara al-musyrikin bi hadhihi al-hadithati ishtadda kufruhum wa takdzibuhum bi hadhihi al-munasabah. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai pagi hari berada di Mekah dan menerangkan kepada kaum musyrikin kejadian ini, tambah kekafiran mereka, tambah kedustaan mereka terhadap peristiwa tersebut. Nah, kapan terjadinya? Terjadinya Isra Mi'raj ini tanggal 27 Rajab. Nah, ada yang memastikan.
Ya, tidak ada yang memastikan. Nah, para ahli sejarah pun berbeda pendapat di bulan Rajab atau di bulan Sya'ban atau di bulan apa terjadinya. Jadi jangan ini klaim apa yang sekarang ini terjadi, wallahu a'lam. Ya. Udah bid'ah tapi enggak tahu, enggak jelas penetapannya. Demikian pula Maulid Nabi. Khilaf para ulama juga. Ahli sejarah menyebutkan tanggal 9, ada yang mengatakan tanggal 20 April, nanti tanggal 21 atau tanggal ya. Nah, ada yang 9, 11, ada yang 12, ada yang 8. Nah, dia berbeda. Qala min ajli an yushawwihu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini untuk memperburuk keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulun, mereka mengatakan nahnu namshi ila Filistin muddata syahrin fa aktsar. Kami ke Palestina itu sampai sebulan perjalanan. Wa huwa yaqul fi lailatin wahidah. Sementara dia mengatakan satu malam, kan aneh. Fartad ba'dhu du'afil iman. Sebagian orang yang lemah imannya ragu, murtad. Bisa bagi hadhil haditsah. Wallahu a'lam. Wa amma ahlul iman as-sahih. Adapun ahli iman yang sahih, fatabatu wa saddaqu. Mereka kokoh tetap di dalam keislamannya dan mereka yakin kebenarannya. Bahkan ketika disampaikan kepada Abu Bakar Siddiq pertama kali, langsung beliau mengatakan, yang lebih hebat dari itu aku percaya. Nah, walihada lamma qalu li Abi Bakar radhiyallahu anhu, ketika dikatakan kepada Abu Bakar Siddiq, beliau, "Ama tara sahibak kaifa yaqul?" Apa kamu tidak tahu apa yang dikatakan oleh temanmu itu? Qala wa madza yaqul? Apa yang dikatakannya? Qalu innahu yaqul innahu dhahaba ila Baitul Maqdis wa jaa'a fi lailatin wahidah. Dia bilang dia ke Palestina, ke Baitul Maqdis dan kembali dalam satu malam. Qala fa in kana qalahu fa huwa kama qala. Kalau memang dia mengatakan sallallahu alaihi wasallam gitu, maka itu memang seperti yang dia katakan. Li'annahu la yantiqu 'anil hawa. Karena tidak berbicara dengan hawa nafsu. Wa qala ana usaddiquhu bi khabaris sama' ay al-wahyi. Afala usaddiquhu fi hadha? Aku membenarkan semua berita yang dia bawa dari langit. Ini wahyu. Mengapa aku tidak membenarkan yang seperti ini? Hadha huwal iman ats-tsabit ar-rasikh alladhi la yataza'za'. Inilah iman yang kokoh, yang kuat, yang tidak mudah goyah. Yang tidak mudah goyah. Jadi ini membedakan antara imannya kaum mukminin dan imannya orang-orang yang non mukmin, orang yang tidak beriman, orang-orang kafir. Nah, beriman dengan sesuatu yang masuk akal atau tidak masuk akal, yang tidak tertangkap oleh indera. Ini kemampuan, ini kelebihan orang-orang yang mukmin. Inilah yang mereka dikatakan orang-orang yang beriman. Ya. Nah, kalau sekedar percaya dengan apa-apa yang artinya tertangkap oleh indera, nah, ini bukan kelasnya mukmin. Ya, orang-orang kafir, materialisme, orang-orang pengikut dari materialis itu juga percaya tapi dengan sesuatu yang mereka dapatkan, jadi tertangkap oleh indera, bisa masuk akal, itu mereka terima. Lebih dari itu, yang misalnya di luar itu mereka tidak mampu untuk ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, ila huna, mudah-mudahan bermanfaat. Ini termasuk di antara keutamaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada kesempatan lain itu ini di dunia, mungkin yang berikutnya itu adalah untuk beliau di akhirat. Untuk beliau di akhirat. Nah, wal haud ya, kemudian ada syafaat. Nah, itu untuk beliau di akhirat. Nah, ini yang baru kita dapatkan, ini kejadian keutamaan beliau